Selamat siang, Bu. Selamat siang. Betul ini rumah kos? Iya betul. Adik ini mau cari kos ya? Iya, Bu. Karyawati atau mahasiswa? Karena saya di sini cuma menerima karyawati saja. Saya karyawati. Kantor saya dekat rumah ini, Bu. Oh, jadi kalau begitu bisa irit ongkos dong kalau kos di sini ya ke kantornya. Ayo masuk silakan. Kita bicara di dalam saja ya. Ayo. Oh iya, sampai lupa. Kenalkan, saya Bu Mimi, ibu kos di sini. Saya Arni. Ayo silakan. Ayo. Maaf, Bu. Di dalam iklan ini tertulis bahwa Ibu hanya menerima wanita saja. Iya, memang begitu. Tapi laki-laki itu? Oh, si Burhan. Dia itu anak saya. Oh, jadi anak Ibu. Ayo silakan. Wajahnya bisa sama ya. Uang kosnya sudah termasuk makan yang ibu sediakan. Jadi Nak Arni nggak perlu repot-repot cari makan di luar. Kalau di tempat lain paling tidak ada disediakan seperti itu, hanya biaya cuci dan sedikit sarapan pagi. Oh, jadi termasuk makan siang? Iya, makan malam juga. Tapi siang kan saya ada di kantor, Bu. Kalau Nak Arni mau, ibu bisa bungkuskan. Atau Nak Arni kan bisa datang ke rumah, kan dekat dari kantor. Saya boleh memilih kamarnya sekarang, Bu? Boleh, masih banyak kok beberapa kamar yang kosong. Nak Arni bebas memilih. Tapi, apa Nak Arni setuju dengan biaya kos yang ibu sebutkan tadi? Saya setuju, Bu. Yang penting tempat Ibu ini dekat dengan kantor saya, supaya saya datangnya tepat waktu dan pulangnya lebih cepat. Tadinya kos di mana? Saya belum pernah kos, Bu. Sebelumnya saya tinggal di rumah kakak saya, tapi lama-lama jadi nggak enak. Iya, kalau bisa mandiri, kenapa harus numpang? Iya toh? Ayo silakan. Sepi ya, Bu? Iya, maklum anak-anak kos semua pada di kantor. Semua yang kos di sini semua orang kantoran. Jadi mana bisa seenaknya saja di rumah. Iya, saya juga begitu. Menggunakan waktu istirahat siang untuk mencari kos. Maksudnya biar sore ini bisa pindah. Sore ini? Iya. Kok buru-buru sekali? Tapi bagi ibu nggak soal. Yang penting Nak Arni sudah pilih mana kamarnya. Nanti ibu segera siapkan. Ayo. Bu, kalau yang ini bagaimana? Yang mana? Yang itu atau yang ini? Yang itu. Yang ini? Kenapa, Bu? Enggak apa-apa. Cuman itu kamar sudah lama nggak dihuni. Jadi ibu perlu ekstra membersihkannya. Maksud ibu setiap hari sih ibu bersihkan. Cuman kan beda dengan kamar-kamar yang lain. Seperti rumah saja. Kalau lama nggak ditempatin kan tidak sebersih kalau di rumah itu ditempatin, iya kan? Ayo kalau mau dilihat, ibu sudah bawa kuncinya. Yuk. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Masih ada kok kamar yang lain. Kalau saya lihat dari depan tadi, saya suka kamar ini, Bu. Ya syukurlah kalau cocok. Kenapa? Udaranya bau ya, Bu. Maklum, lawang jendela sudah lama nggak dibuka. Bagaimana? Nanti suka? Bu, boleh saya tinggal sebentar di kamar ini? Oh, boleh. Silakan.
Tapi apa enggak apa-apa Nak Arni sendirian di sini? Nggak apa-apa. Emangnya kenapa, Bu? Oh enggak. Silakan. Jadi kos di sini. Ibu nunggu di luar. Bu, Ibu. Bu, siapa ibu yang di dalam itu? Ibu? Iya. Siapa ya? Mana sih? Tadi barusan ngobrol di sini sama saya, Bu. Oh alah, itu Bisung, pembantu di sini. Kalau Nak Arni perlu apa-apa, Nak Arni bisa minta tolong dia. Tapi yang ada di jendela tadi, Oh, itu tetangga seberang. Dia memang suka usil loh. Dia itu keluarga Sinting. Terus kakaknya yang paling tua saja masuk rumah sakit jiwa. Kemudian suaminya juga nggak waras. Jadi, Nak Arni harus hati-hati ya sama dia. Jangan deket-deket, nanti bisa ketularan loh. maksudnya yang bersihin kaca jendela tadi, Bu. Siapa, Bisung? Jono, Bu. Walah, Jono toh, itu pembantu kita, pembantu kebun. Dia memang bisu sejak kejadian itu loh. Kejadian apa, Bu? Enggak ada apa-apa kok. Silakan ya, lihat-lihat ya. Jadi bagaimana keputusannya? Tetap memilih kamar itu? Iya, Bu. Saya tetap memilih kamar itu. Nanti sore jadi masuknya? Iya. Kalau begitu biar Ibu siapin ya. Nah, ini Burhan anak saya. Ini Han yang mau ngekos di sini. Rencananya sore ini akan masuk. Saya Burhan. Arni, maaf, saya buru-buru. Saya permisi dulu, Bu. Kok buru-buru? Dia mau kembali ke kantornya. Oh, perlu saya antar? Loh, kamu kan ada kerjaan di rumah. Terima kasih. Saya nggak apa-apa kok. Saya bisa sendiri. Mari, Bu. Iya. Nak Arni? Oh iya. Uang tanda jadinya ada? Iya. Terima kasih ya, Nak Arni. Saya permisi ya, Bu. Ibu ada kejutan loh, Han. Nih, uang panjer dari Arni. Nah, simpanan. Coba tebak, dia milih kamar yang mana? Kamar nomor berapa, Bu? Kamar nomor 5. Kamar nomor 5, Bu. Memangnya kenapa dengan kamar itu? Kasihan itu anak. Kasihan. Lawang dia sendiri kok yang milih kamar itu. Ibu nggak nyuruh. Dia bilang dia sudah senang dengan kamar itu sejak dia lihat dari jalan tadi. Itu katanya. Dia memilih karena dia tidak tahu sejarah kamar itu kan, Bu. Pasti Ibu belum menceritakannya. Ya pasti tidak. Kalau ibu beritahu, jangankan milih kamar, kos di sini saja pasti nggak jadi. Ibu akan minta mereka tutup mulut. Maksud ibu, biar Arni tidur malam ini di situ. Kalau tidak terjadi apa-apa, berarti kan aman selamanya. Kita harus menghadapi kenyataan, Han. Penghasilan kita semata-mata ya dari rumah kos, juga untuk hidup sehari-hari dan biaya kuliahmu. Iya, tapi kan sekarang saya sudah kerja, Bu. Kerja? Ingat loh, Han, teman-temanmu itu semua sudah jadi dokter. Kamu belum lulus juga.
Ibu tuh tahu alasannya kenapa. Bukan karena kamu nggak bisa. Saya cuma jadi detailman kok, Bu. Kerjanya kan tidak terikat waktu. Lagi pula penghasilannya lumayan kok. Jadinya kan saya nggak perlu minta uang lagi sama ibu, ya kan? Detailman itu tukang jual obat ya? Kamu itu bisa capek loh nanti. Kalau kamu capek, bagaimana kamu bisa belajar? Bu, percaya deh Bu. Saya pokoknya sudah berusaha untuk membagi waktu sebaik mungkin. Ya sudah. Saya pamit ya Mbak. Aku juga terima kasih atas pengertianmu, Ar. Ya kalau nggak betah di sana, jangan sungkan-sungkan lo balik ke sini ya. Pokoknya Tante harus sering-sering kemari. Iya, asal kamu rajin belajar ya. Iya Tante. Jangan lupa ya, sering telepon-teleponan. Iya Mbak, saya berangkat. Dah. Ya. Padang. Siapa namanya Mas? Boy Indra Putra. Boy Indra Putra. Mas, Boy. Ruh. Jawab Sebentar tunggu, Ibu mau bicara sama kamu. Internet website www.club008.com. Kamu bakal dapat tetangga baru. Kamar 5 sore ini bakal diisi. 08 secara Apa? online. Kamar nomor 5. Apa yang tidak? Berani sekali dia, Bu. Ya jelas berani. Dia tuh belum tahu soal itu. Karnival. B. Daftar merchant club. Oh, jadi Ibu belum memberitahukannya. Berita. Uang begitu dia datang, dia langsung pilih kamar itu. Padahal Ibu tuh sudah bilang, coba lihat-lihat dulu yang lain. Siapa tahu bisa pilih yang lain. Dia nggak mau. Dia tetap pilih itu. Ya sudah. Tapi dia sudah lihat ke dalam, Bu? Sudah. Tapi pertama dia masuk, dia memang bilang kalau kamar itu agak bau. Tapi begitu jendelanya dibuka, baunya hilang. Terus dia juga maklum kok. Katanya kalau memang kamar sudah lama nggak ditinggali ya begitu baunya. Terus dia nggak tanya kenapa kamar itu sudah lama nggak ditinggalin, Bu? Justru sekarang ini Ibu minta tolong sama kamu dan teman-teman kamu. Jangan cerita dulu apa-apa tentang kamar itu sama tetangga barumu itu. Biar dia merasakan dulu bagaimana tinggal di kamar itu. Di kawasan Asia, C20 negara. Anggap saja kedatangannya itu berkah, Rur. Kalau kamar itu terisi, kita kan jadi tentrem semua. Ya mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa ya, Rur. Nah setelah itu nggak ada yang takut lagi. Iya juga sih, Bu. Tapi Malam hari ini juga. Ya itulah, Rur. Tolong Ibu ya, Rur. Penonton juga kita. ya sudah kalau gitu saya masuk dulu ke kamar ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Rur, Kalau memang yang- jangan lupa lo ya, kasih tahu teman-temanmu. Sudah Ya. ya, nggak apa-apa kok kalau begitu. Kita coba ya, seperti biasa. Soal kamar nomor 5 lagi ya Mbak? Kasihan dia, pasti bisa jadi korban. Iya, kita disuruh ibu suruh tutup mulut. Tutup mulut sih boleh saja. Tapi kalau ada apa-apa, siapa yang disalahkan? Ya yang jelas yang punya rumah dong, masa kita ya nggak? Tapi kita bisa terlibat loh Mbak. Iya, apalagi kalau dia sampai terbunuh seperti yang dulu lagi. Sudah deh, kita lihat aja nanti. Yuk, aku mau masuk kamar dulu. Makasih ya, Pak. Hai, saya bantu masukin. Iya, makasih ya. Mudah-mudahan kamu bisa betah di sini ya. Iya. Hai. Hai. Lagi sibuk ya?
Kami semua mau kenalan sama kamu. Barang-barangnya kok belum diberesin? Abis lemarinya masih bau, Mbak. Bau apa? Saya nggak tahu, Mbak. Tapi mungkin sudah lama nggak dipakai. Saya sudah memberikan kamper kok. Oh gitu. Kampernya cukup, Ar. Kalau kurang, itu tuh aku punya di kamar. Terima kasih banyak, Mbak. Sudah cukup. Kita di sini sudah seperti keluarga, jadi nggak usah sungkan-sungkan. Ngobrol-ngobrolnya di kamarku aja yuk. Oh iya, Mbak. Maaf, saya sampai lupa mempersilahkan masuk. Kita ngobrol di dalam saja ya. Nggak apa-apa kok, Ar. Lagian di sini juga kan kamu belum beres-beres. Sayang dong, nanti barang-barang kamu didudukin kita ya nggak? Di kamarku aja yuk, biar kita lebih akrab. Yuk, Ar. sekali. Sekarang terus dia langsung bergerak, Bu. Maaf ya, Bu. Saya tidurnya terlalu nyenyak. Ada apa, Mbak? Gak tahu tuh. Teriakannya sih dari kamar Arni, Mbak.
kamar nomor 5 itu loh. Jangan-jangan Arni sudah jadi korban lagi. Ayo cek. Ini, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mbak. Pulang. Iya. Syukurlah. Selamat pagi Bu Arni. Selamat pagi. Apa di jalan tidak macet Bu? Macet? Enggak. Kenapa? Tumben Bu. Baru jam 8 kurang Ibu Arni udah sampai di kantor. Oh, sekarang saya tinggalnya dekat sekali dari sini. Oh. Jalan kaki 10 menit saja sudah sampai. Oh pantas, dekat sekali ya Bu. Iya. Selamat sore. Sore Mbak. Selamat sore. Mbak penghuni baru rumah kos ini ya? Perkenalkan saya Dea. Saya Rudi Mbak. Iya, saya Arni. Mbak yang menempati kamar itu ya? Iya, kenapa? Mbak belum tahu ya? Belum tahu apa? Ah enggak kok Mbak, cuman ibu kos. Orangnya cerewet loh Mbak. Nggak apa-apa kalau cuma cerewet. Saya masuk duluan ya, mau istirahat. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi, ya? Mari Mbak. Dasar perempuan tua licik. Pasti Mbak itu nggak diberitahu tentang kamar itu. Ah itu bukan urusan kita dia. Lagi pula semalam nggak terjadi apa-apa kok. Itu kan baru 1 malam, Ruth. Biasanya malam pertama tidak terjadi apa-apa. Kamu jangan kasih tahu Mbak tadi ya. Gara-gara kita kasih tahu, nanti dia malah jadi takut. Bagaimanapun seharusnya Mbak Arni harus diberitahu kalau kamar yang ditempatinya itu dulu pernah ada orang yang mati bunuh diri. Bu, setelah saya pikir-pikir, pendapat teman-teman itu ada benarnya loh, Bu. Ibu lebih baik terus terang deh mengenai kamar itu. Terus ibu harus ngomong apa? Ya, menurut saya lebih baik ibu terus terang mengenai sejarah kamar itu, Bu. Tapi kalau ibu sudah bilang semuanya mengenai kamar itu, dia masih tetap ngotot mau tinggal di situ, Bu, ya itu resikonya. Tapi kalau ibu nggak bilang, nanti kalau terjadi sesuatu bagaimana, Bu? Kita semua akan ikut terlibat loh, Bu. Saya dan teman-teman nggak akan mau jadi saksi, Bu. Lebih baik ibu bilang deh sama dia terus terang. Ibu kan selama ini belum pernah bohong kan sama dia. Dan ibu, maksud saya belum pernah bilang kan kalau kamar itu memang ada apa-apanya. Bagaimana kalau ibu kasih kamar yang lain aja? Saya rasa dia nggak akan mau, Bu. Ya paling-paling ibu harus rela kalau dia mau keluar dari kos-kosan ini. Ibu sih rela, cuman yang ibu takutkan jangan-jangan dia nuntut yang macam-macam sama ibu. Gak mungkin, Bu. Arni itu kan orangnya baik. Ya. Ibu nunggu di bawah. Katanya ada hal penting harus dibicarakan. Urusan penting. Silakan. Ada apa, Bu? Duduklah. Ar, sebelumnya ibu minta maaf ya. Karena dari awal ibu tidak terus terang sama kamu. Mungkin pada waktu itu kamu terlalu senang dan memilih kamar yang kamu tempati sekarang ini. Sampai-sampai kamu ibu suruh pilih kamar yang lain, kamu tidak mau. Akhirnya ya ibu kasihkan saja sama kamu. Padahal kamar itu kamar itu. Kenapa dengan kamar itu, Bu? Nggak apa-apa Ar, nggak apa-apa. Dengerin dulu dong. Kamar itu dulu ditempatin Lisa. Lalu Lisa itu. Lalu dia sekarang sudah kembali dan ingin menempati kamar itu lagi. Kasih saja, Bu. Saya nggak apa-apa. Saya nggak keberatan kok. Enggak. Bukan begitu maksud ibu. Dengerin dulu ya. Lisa itu meninggal. Dan meninggalnya di kamar itu. Dia bunuh diri di situ. Jadi
kamar yang saya tempati itu pernah ada orang bunuh diri, Bu? Iya. Kenapa Ibu tidak memberitahu saya sebelumnya? Lah iya, ibu memang bersalah sama kamu. Tapi gimana kalau kamu ibu kasih kamar yang lain, sementara kamu cari tempat kos di tempat lain. Kemudian kamu tidak usah bayar. Gimana? Mau kan? Atau gini, kamu gratis ibu kasih 1 bulan. Bu, seandainya saya tidak pindah, bukan berarti karena Ibu memberikan gratis selama 1 bulan. Tapi karena saya tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi kamu gak mau pindah? Iya, Bu, saya sudah terlanjur sayang dengan kamar itu. Ar, maafin kami ya. Kami semua sudah menyembunyikan masalah ini dari kamu. Maafin aku ya, Ar ya. Aku kagum sama kamu loh, Ar. Kamu berani tidur di kamar itu. Selama ini kami takut dengan kamar itu. Tapi karena kamu nggak apa-apa, sekarang kami jadi nggak takut. Saya juga salut sama kamu, Ar. Sudah, semuanya pada bubar. Semua naik ke kamar masing-masing. Arni kan mau istirahat, ya kan? Terima kasih ya. Selamat malam Arni. Arni, mungkin lagi sarapan kali Mbak? Enggak, Mbak tadi coba udah lihat di bawah, tapi dia belum ada tuh. Jangan-jangan apa? Kalian gak usah mikir yang macem-macem deh. Arni. Ya ampun, Ar, kamu nyenyak amat sih tidurnya. Aku panggil-panggil kamu dari tadi, kamu gak bangun-bangun. Mau berangkat bareng gak? Gimana mau berangkat bareng? Dia aja baru bangun. Kalian berangkat saja duluan deh. Nanti telat lagi nungguin saya. Ya sudah, kalau gitu kita duluan ya. Iya, nanti saya nyusul. Jangan lama-lama, Ar. Ntar kamu telat. Makasih ya udah bangunin saya. Ya udah, kami duluan dulu ya, Arya. Yuk.
Maaf Mbak, ini pesan Mbak. Kok cepat sekali? Kebetulan di toko buku dekat perapatan ada yang jual. Makasih ya. Oh iya Mbak, ini mau kembaliannya Mbak. Nggak usah, buat kamu aja. Terima kasih Mbak. Ardi. Loh, kok Mas Burhan di sini? Iya, aku sengaja ke sini. Mau jemput siapa, Mas? Kamu? Saya? Iya. Saya pikir Mas Burhan punya teman di sini. Oh ya, tapi Mas Burhan tahu saya kerja di sini dari siapa? Aku tanya sama ibu. Yuk. Kenapa sih? Kamu kok nggak pindah kamar aja? Mulanya saya heran, kenapa semua orang mempermasalahkan kamar itu. Tapi sekarang saya baru saja mengerti. Semalam saya baru saja melihatnya. Melihat apa? Melihat tetangga sebelah. Dia begitu aneh sekali. Mungkin saja Lisa ketakutan karena melihat tingkah laku orang itu. Kamu kenal Lisa? Baru saja saya mau nanya. Kalau nanti aku cerita, tidur kamu jadi nggak nyenyak. Nggak apa-apa kok, Mas. Sebenarnya sih saya nggak mau nanya, karena Mas Burhan kan mantan kekasihnya Lisa. Bisa-bisa membuka luka lama. Sebetulnya sih bukan soal itu. Hubunganku sama Lisa tidak pernah direstui oleh orang tua kami. Lisa sudah dijodohkan dengan putra kerabatnya. Dan ibuku tidak ingin aku cepat-cepat menikah. Lalu pada suatu hari, Ruri masuk ke kamar Lisa dan menemukan dia tergeletak di lantai bersimbah darah. Lisa bunuh diri. Gue gak nyangka nih, cewek yang gue taksir ternyata. Ini ada kue untuk kamu. Enak-enak. Gue udah bete deh. Anak-anak yang lain gak ibu beli, hanya kamu. Untuk saya, Bu? Iya, bisa kamu makan sambil istirahat ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Gimana kita? Kan ayah sendiri yang Saat ini gue gak bisa bantuin lo men. Gue lagi pusing mikirin masalah ini ya. Pokoknya urusan kuliahmu harus cepat selesai. Jangan keganggu urusan cewek, Han. Bu, pokoknya semuanya beres deh. Beres-beres apa toh? Bagaimana kamu bisa jadi dokter? Lawang pikiranmu itu keganggu cewek melulu. Hanya 5% karena bantuan dengan foto yang sampai ke tangan Bongku. Mbak, maaf ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan. Apa? Kita ngobrolnya di luar aja ya. Sekarang? Iya. Sekarang apa yang mau kamu tanyakan, Ar? Aku mau tanya tentang Lisa. Soal Lisa? Kenapa kamu mau tanya soal Lisa? Ya, sekarang karena aku menempati kamarnya. Maksudku, bekas kamarnya. Sekarang kamu mau tanya tentang apanya? Ya pokoknya semua tentang Lisa. Lisa itu gadis yang cantik. Dia mirip sekali dengan kamu. Mirip denganku, ya. Dia datang ke sini setelah aku kos beberapa bulan di sini. Setelah dia tidak lama tinggal kos di sini, dia pacaran dengan Burhan.
Bu Mimi mengetahuinya, tapi Bu Mimi tidak suka. Biasalah, masalah calon menantu dan calon mertua, Ar. Maksud kamu? Ya mungkin saja Bu Mimi takut kehilangan anaknya yang cuma semata wayang. Tapi aku pikir itu memang kecenderungan wanita yang mempunyai anak cuma semata wayang. Apalagi ini anak laki-laki loh, Ar. Tapi aku sudah coba nasihatin Lisa agar dia mau bersabar dan mau memaklumi Bu Mimi. Setahu aku sih belakangan Bu Mimi mau menerima Lisa. Tapi tiba-tiba persoalan lain muncul, Ar. Orang tuanya Lisa telah menjodohkan Lisa dengan laki-laki lain yang sudah lebih mapan. Ya, tentu saja Lisa tidak mau. Tapi papanya Lisa tidak mau peduli dengan perasaan Lisa. Soalnya orang tuanya Lisa itu sangat otoriter, Ar. Soalnya dia pikir Burhan itu belum ada apa-apanya. Ya, Lisa berusaha mengajak Burhan untuk kawin lari. Tapi tentu saja Bu Mimi tidak menyetujuinya. Soalnya Bu Mimi yang ingin itu Burhan menjadi dokter dulu, baru kawin. Ya, Burhan bingung gak bisa berbuat apa-apa. Nah, di dalam situasi seperti itulah Lisa ditemukan meninggal. Katanya kamu yang pertama kali menemukannya. Oh iya, Ar. Coba kamu bayangin betapa ngerinya aku. Waktu itu pagi-pagi aku ketuk pintu kamarnya. Lalu aku tunggu lama sekali. Terus gak ada jawaban. Lalu aku coba buka pintu kamarnya. Pintunya gak dikunci. Lalu ketika aku coba buka pintu kamarnya, tiba-tiba aku... Sudah, saya sudah mengerti. Apa benar dia meninggal karena bunuh diri? Ya, polisi sih menyimpulkannya seperti itu, Ar. Apa Lisa meninggalkan surat? Biasanya orang yang mau bunuh diri itu selalu meninggalkan pesan. Setahu aku sih nggak ada ya, Arya. Tapi polisi menemukan surat di atas meja yang isinya ancaman dan makian orang tuanya. Kalau sampai Lisa menentang orang tuanya, dia akan dikucilkan dan tidak dianggap lagi. Dan dari situlah polisi menyimpulkan kalau Lisa meninggal karena bunuh diri. Ya mungkin Lisa karena merasa sedih atau tertekan. Kasihan dia. Apa ada bukti yang lain? Maksud kamu bukti apa lagi, Ar? Ya, maksudnya seperti sidik jari misalnya. Polisi sih menemukan sidik jari di gagang pisau sama di handle pintu. Tapi itu sidik jarinya Lisa sendiri. Tapi kata Mas Burhan, kamar Lisa tidak terkunci karena dia kehilangan kunci kamarnya. Lisa memang orangnya pelupa. Ya katanya sih kunci kamarnya memang hilang. Tapi kita nggak ada yang tahu kunci kamarnya kemana. Apa itu kunci kamar saya yang hilang?
kayaknya kamu kurang tidur ya? Iya, semalam aku mimpi yang gak enak. Mimpi? Mimpi apa? Ayo dong, cerita. Masa mimpi aja kamu gak mau ceritain? Ayo dong. Aku mimpi ada orang yang ingin membunuhku. Itu firasat buruk. Jangan-jangan. Apa sih kamu tak? Jangan. Itu kan cuma mimpi, Ar. Jangan dianggap hal yang serius. Iya, Ar. Iya, untung saja aku langsung bangun. Kamu pasti salah lihat tentang Om Kris semalam. Soalnya Om Kris itu kan orangnya baik, ramah, dan suka menolong. Walaupun sekarang ibu bersikap kasar terhadapnya, tapi Om Kris tetap baik dan ramah. Tapi istrinya pernah menuduh dia membunuh bayi mereka. Itu nggak mungkin. Bayi mereka meninggal karena sakit kok. Tuduhan itu kan dilontarkan istrinya pada saat ia terguncang jiwanya. Om Kris nggak mungkin berbuat seperti itu. Dia sendiri cukup terguncang dengan kematian anaknya. Menurut saya sih, sebaiknya kamu jangan cerita-cerita dulu soal ini, apalagi kepada ibu dan Ruri. Kenapa Ruri? Ya karena hubungan mereka kan dekat. Bisa saja kan mereka cerita. Oh ya, ada satu lagi. Aku kehilangan kunci kamar. Sudah kamu cari? Aku sudah mencari kemana-mana tapi tidak ada. Karena itu aku jadi ingat. Semalam, selain Om Kris menggali kuburan, dia juga menerima kunci dari biksu. Apa mungkin itu kunci kamar saya? Jangan berpikiran bukan-bukan. Sebaiknya kamu minta kunci serep saja dulu sama ibu. Ya? Yuk. Ar, kamu masuk aja duluan ya. Aku mau ke warung dulu. Oh ya. Jangan lupa minta kunci serep sama ibu. Iya. Ya. Saudara, hasil evaluasi tim DPR dengan melaporkan hanya Selamat sore, Bu. Sore. Kamu ada apa, Maaf Bu, kunci kamar saya hilang. Apa Ibu punya kunci serep? Ada apa, Bu? Jangan sentuh saya! Tidak ada apa, Bu? Itu Lisa! Lisa itu! Kenapa Lisa? Lisa itu, Bu! Lisa itu! Kenapa Lisa? Lisa, Bu! Oh Lisa, ibu. Udah dong. Kenapa? Saya nggak tahu. Ya udah sana. Yuk Bu, istirahat dulu yuk. Han, Lisa datang lagi, Han. Lisa datang lagi dia. Bu, sadar dong Bu. Dia itu bukan Lisa. Dia itu Arni. Ingat Bu, Lisa nggak sama Arni. Tapi ibu lihat Lisa, Han. Dan yang diomonginnya itu persis seperti yang diomonginnya Lisa dulu. Ibu ini gimana sih? Persis bagaimana Bu? Dia minta kunci serep. Dulu Lisa juga minta kunci itu, Han. Ibu, itu kan cuma kebetulan saja Bu. Bisa saja anak kos lain yang kehilangan kunci lalu minjem serepnya sama ibu. Kebetulan aja nih yang kehilangan Arni. Arni pasti jelmaan Lisa. Pastihan. Itu sebabnya dia memilih kamar itu. Dia tertarik Han dengan kamar itu. Padahal dia belum pernah melihat kamar itu, Han. Setelah itu dia pacaran sama kamu. Terus dia kehilangan
kehilangan kunci. Semua kejadiannya sama seperti kejadian Lisa dulu. Aduh Ibu, dari mana sih Ibu punya pemikiran seperti itu? Itu kan cuma tahyul, Bu. Tapi Ibu takut, Han. Aduh Ibu. Ibu takut. Lisa, apa aku mirip Lisa? Bu, udah dong Bu, ya. Sekarang sebaiknya Ibu istirahat dulu ya. Ya, tidur aja dulu sini. Ya. Tukang kunci ini sih ada Mbak, tapi dia mau lihat kunci hidungnya dulu. Kayaknya saya nggak jadi buat kuncinya. Jadi kamarnya? Kayaknya mungkin saya akan pindah kos aja. Pindah lagi? Iya, itu lebih baik. Jadi tukang kuncinya saya suruh pulang aja Mbak ya? Oh ya, ini ongkos untuk tukang kuncinya. Terima kasih Mbak. Menurutku sih untuk sementara waktu ini sebaiknya kamu menghindar saja dulu dari Ibu. Maksudku gimana kalau kamu kos di tempat lain aja dulu? Saya juga berpikir seperti itu, Mas. Mungkin Ibu masih trauma sama kejadian dulu. Saya tidak akan minta kunci Sarap lagi. Terus kamu mau kunci dengan apa kamar itu? Saya nggak kunci. Kan di rumah Mas pasti aman dong. Ya sudah, kalau gitu secepatnya aja kamu pindah. Dan nanti kamu bilang sama Ibu kalau kamu sudah menemukan tempat kos kamu yang baru. Gimana? Apa Ibu nggak marah, Mas? Kalau aku pikir sih justru malah membuat hatinya lega ya. Kalau Ibu ingin saya pergi, kenapa nggak terus terang aja sih? Ibu itu sebetulnya takut malu. Dulu dia menganggap dirinya berhasil karena sudah bisa mengisi kekosongan kamar itu. Tapi nyatanya malah membuat dia ketakutan sendiri. Menurut Mbak bagaimana? Kayaknya sih itu emang jalan yang terbaik, Ar. Tapi sayangnya kamu harus pindah dari sini. Padahal kita kan udah cocok. Aku sendiri saja sudah betah tinggal di sini. Ibu Mimi orangnya baik, terus masakannya juga enak lagi. Tapi kan itu bukan salah kamu, Ar. Iya. Rumah kos ini adalah tempat mencari nafkahnya. Terus terjadi kasus seperti itu. Aku sendiri saja sudah tahu bagaimana terpukulnya dia. Aku kasihan sama Ibu Mimi. Kejadian pembunuhan itu pasti membuat orang enggan untuk tinggal di kos ini. Kalau menurut aku sih sepinya rumah kos ini bukan karena kasus itu, Ar. Tapi masalah persaingan. Coba kamu lihat daerah sekeliling komplek ini. Itu kan sangat strategis sekali untuk rumah kos-kosan. Mestinya Bu Mimi berpikir bisnis dong. Gimana kek bagusin, kek apain, kek biar orang tertarik untuk kos di sini. Halo, lagi libur ya Mbak? Kok nggak jalan-jalan sama Mas Burhan? Biasanya Mas Burhan sering ngajak pacarnya jalan-jalan kalau libur. Pacarnya Mas Burhan siapa? Oh, Mbak kan pacarnya Mas Burhan. Saya? Iya, kelihatannya sih begitu. Mas Burhan begitu sayang sama Mbak. Mas Burhan kemana? Mas Burhan lagi kerja. Kalau dia nggak kuliah, dia kerja. Oh, pantas. Jarang kelihatan. Kamu sendiri kok nggak pergi sama Rudi? Dia lagi betulin mobil. Saya jadi sumpek kalau sendirian. Oh ya, kamu tahu nggak siapa sih yang tengah malam suka jalan-jalan di halaman belakang? Om Kris maksud Mbak. Om Kris? Dia sih memang begitu. Kalau orang sedang tidur nyenyak, dia malah gentayangan. Sejak kapan? Sejak Kak Ella, kakak saya, masuk rumah sakit jiwa. Berarti sudah cukup lama ya? Masa Bu Mimi tidak cerita?
pernah. Pasti cerita yang jelek-jelek. Enggak juga. Mungkin dia nggak lihat kali. Mustahil. Masa dekat gini tidak ngelihat? Saya dan dia memang sudah lama tidak tegur sapa. Padahal dulu hubungan kami cukup baik. Lalu kenapa? Ada sebabnya. Tapi sebaiknya Mbak jangan bilang siapa-siapa, karena dia akan malu jika semua orang tahu. Memangnya ada apa sampai Mbak Ruri itu malu? Dulu sebelum kedatangan Lisa, dia pernah naksir Burhan. Ya bisa dikatakan setengah pacaran lah. Kok kamu tahu? Dia sendiri bilang sama saya. Dulu ketika Lisa datang, hati Burhan pindah ke Lisa. Masuk duluan ya. Bicara apa lagi sih kamu sama Mbak Arni? Ya macam-macam. Ya macam-macamnya apa aja? Ya ada soal Om Kris, ada soal tuh si Ruri. Setia kamu nggak usah ngungkit-ngungkit soal Mbak Ruri. Nanti kamu malah berantem lagi. Aku kan nggak salah, aku bicara apa adanya kok. Aku sengaja nunggu kamu. Soalnya aku ingin menjelaskan kenapa tadi aku tidak membalas lambaian kamu. Ya pada waktu yang bersamaan bisa manggil aku, katanya ada telepon. Ya aku jadi cepat-cepat turun ke bawah. Sorry ya. Nggak apa-apa Mbak, saya tahu. Pasti ada alasannya. Ar, pasti dia cerita macam-macam ya tentang aku. Gak usah didengerin Ar. Memang dia orangnya seperti itu. Memang sih aku lagi marahan sama dia. Tentunya kan ada sebabnya. Pasti dia cerita tentang Burhan ya sama kamu. Aku memang dulu pernah cerita sama dia kalau aku pernah naksir Burhan. Tapi itu kan dulu, sebelum Lisa datang ke sini. Begitu Lisa datang ke sini, Burhan lebih memilih Lisa. Ya sudah, masa sih aku harus bunuh diri gara-gara cinta? Dunia ini kan tidak selebar daun kelor, betul nggak? Tapi dia malah mengolok-olokkan aku. Dia bilang aku bertepuk sebelah tangan lah. Dan dia menceritakan ke sana ke sini. Coba, siapa yang nggak jengkel, Ar? Oh ya, kamu serius sama Burhan? Serius? Belum Mbak, masih penjajakan. Tapi aku perhatiin Burhan senang sekali sama kamu. Kamu juga begitu kan? Ar, tapi kamu harus hati-hati sama ibunya. Soalnya ibunya itu tipe orang yang mendominir anaknya. Kamu gak bisa menuntut perhatian Burhan hanya untuk kamu. Kamu harus berbagi sama ibunya. Oh ya, aku ingin menunjukkan sesuatu sama kamu. Ke kamarku yuk. 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 Sebentar, Ar. Bagaimana menurutmu? Bagus sekali, Mbak. Iya, aku tahu maksudmu. Gaun ini sudah tidak cukup lagi di badanku yang gemuk. Iya kan? Gaun ini aku hadiahkan untuk kamu saja. Jangan main-main, Mbak. Aku nggak main-main kok, tapi nggak usah pakai tapi-tapian, Ar. Kamu harus janji mau memakainya gaun itu. Jangan disimpan saja di dalam lemari. Nanti malah habis dimakan kutu. Begini saja, Mbak. Nanti akhir bulan saya bayar, ya. Aku nggak doyan duit kamu. Makasih ya, Mbak. Iya. Tapi kamu janjikan jangan bilang siapa-siapa kalau gaun itu aku yang memberikannya. Soalnya nanti pasti aku malu sekali karena badanku sudah kegemukan sampai gaun sendiri saja sudah tidak muat lagi dipakai. Ya? Iya Mbak. Lagian biarkan gaun ini melekat di tubuh yang benar-benar pas memakainya. Kamu kan langsing tinggi lagi. Makasih ya Mbak.
tujuan? Sepertinya ibu tidak marah lagi. Ya, syukurlah. Itu artinya ibu sudah sadar bahwa ia telah bersikap keliru. Ya, tapi sepertinya kamu memang harus pindah sih. Iya, memang saya harus pindah, Mas. Apa Mas sudah mendapatkan tempat kos untuk saya? Sudah. Dan nampaknya cukup nyaman kok tempatnya. Nggak terlalu jauh dari kantor kamu juga. Apa kamu mau ke sana dulu? Nggak usah, Mas. Saya percaya sama Mas. Mas pastikan saja, ya? Tapi kayaknya baru bulan depan kamu bisa masuk ke sana. Nggak apa-apa. Pas itu kan ibu sudah pulih, ya kan? Ya sudah kalau begitu. Nanti aku urus semuanya, ya. Ini karena bajunya yang bagus, Mbak. Kelihatannya kamu mau pergi ya? Mas Burhan mengajak saya ke pesta ulang tahun temennya. Untung ada baju ini. Nanti kamu pasti jadi pusat perhatian di sana. Soalnya kamu cantik sekali. Makasih, Mbak. Saya pergi dulu ya, Mbak. Kabarnya saya bersihin ya. Silakan, Bi. Mas. Ya. Loh, kok ngeliatinnya begitu? Kamu dapat dari mana sih gaun ini? Apa kamu bikin sendiri? Enggak, ini hadiah dari seseorang. Iya, dari seseorang tuh siapa? Ya, Mas nggak boleh tahu dong. Apa orangnya tinggal dekat sini? Kalau iya kenapa? Ya enggak, aku cuma pengen tahu aja sih. Aku udah janji untuk tidak memberitahu, Mas. Iya udah, kalau gitu kita berangkat sekarang aja yuk. Loh, kok nggak pamit sama ibu? Nggak usah. Dan jangan sampai ibu melihat kamu pakai gaun itu ya. Memangnya kenapa? Ya, nanti aja lah pulangnya aku ceritain. Ya Allah. Yuk. Lisa, mau dibawa kemana sih Burhan? Itu Lisa pasti. Lisa.
lihat. Pembunuhan. Yang mana, Pak? Itu tuh lihat di sana. Oh, itu Bu Mimi, Pak. Dia tahu, Pak. Bukan, tadi ada orang satu lagi. Bukan dia. Bu Mimi benar, Pak. Itu Bu Mimi. Kan? Bu Mimi, Pak. Benar, Pak. Bu Mimi. Kan ada orang satu lagi. Ayo kita lapor ke polisi yuk. Boleh, boleh. Yuk. Saya yang pertama kali melihat pembunuhan itu, Pak. Bu Mimi yang membunuh, Pak. Bukan Bu Mimi, tapi ada orang satu lagi. Benar, Bu Mimi yang membunuh. Terima kasih, Dik. Terima kasih, Dik. Oke, namanya siapa? Saya Chris, Pak. Chris ya? Iya. Oke. Jamber, Pak. Tinggal di sini, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Tolong kami minta kesaksian ya. Iya, Pak. Boleh, Pak. Baik ya. Boleh, Iya, Pak. Pak. Saya akan masuk dulu sebentar. Nanti saya keluar, Pak. Kita akan memeriksa dulu ya. Iya, silakan, Pak. Pak. Iya, Pak. Masih. Jauhi Lisa, Han. Jangan tinggalkan ibu, Han. Bu, nggak ada yang akan meninggalkan ibu. Udah dong, Bu. Tenang dong, Bu, ya. Bu, ya. Nggak ada yang meninggalkan ibu. Ibu takut, Han. Siapa sih yang menusukmu? Sesama narkos? Bukan.
Ibu kos. Kok bisa? Pikiran ibu sedang terganggu. Dia melihatku seperti melihat orang lain. Gini saja, Ar. Kalau kamu sudah sembuh, kembalilah dulu ke rumah kami. Nanti setelah kamu sehat, baru boleh cari kos lain. Iya Tante, biar sekalian bisa ngajarin Tia lagi. Saya mau pulang ke kos yang lama saja. Kembali ke sana? Bagaimana sih? Apa karena di sana ada si siapa itu? Burhan. Iya, si Burhan. Saya nggak enak sama dia, Mbak. Tapi ibunya kan yang membuat kamu seperti ini. Kamu hampir mati loh, Ar. Sudahlah, Mbak. Ceritanya nanti saja. Ya sudah, Bu. Biar si Ani istirahat dulu. Jangan ditanyain terus. Baiklah, Mbak bersyukur kamu sudah pulih. Sambil beristirahat, kamu pikir-pikir lagi ya tentang lelaki pilihanmu itu. Kamu jangan sampai salah pilih. Baiklah, Mbak pulang dulu. Besok kesini lagi. Semoga lekas sembuh ya. Dadah Tante. Mas ketemu dengan kakak saya. Ya, mereka pasti sudah menyalahkan aku. Tidak, mereka tidak menyalahkan Mas, tapi aku yang menyalahkan Mas. Kenapa Mas tidak menemani ibu saat ibu membutuhkan Mas? Ar, ada yang ingin aku tanyakan tentang gaun yang kamu pakai di pesta waktu itu. Kan aku sudah bilang Mas, itu hadiah dari seseorang. Ya, dari siapa? Apakah itu penting Mas? Sangat penting, Ar. Katakan dulu, kenapa gaun itu begitu penting? Gaun itu sebenarnya milik Lisa. Kenapa Mas begitu yakin? Ar, kalau gaun itu dia beli di butik, bisa saja karena ada kembarannya. Tapi bahan gaun itu aku yang membelikannya, Ar. Dan Lisa pergi ke penjahit dengan desain yang dipilihnya sendiri. Makanya gaun itu nggak ada duanya. Dan gaun itu ada ciri khasnya. Aku sudah memeriksanya. Waktu aku memakai gaun itu, apakah ibu melihatku seperti melihat Lisa? Ya, bisa saja. Mungkin gaun itu yang menjadi penyebab kekacauan mental ibu. Tapi siapa sih yang memberikannya padamu? Ruri, Mas. Ruri?
Kamu sekarang sudah tidak ada di dekat aku. Lisa. Sekarang aku puas. Lisa? Aku tidak melihatmu. Aku tidak Jadi Ruri mengakui semuanya. Dia tidak mungkin mengakui. Tapi kenapa dia ditahan? Dia nggak ditahan, tapi dirawat di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa? Ya. Iya. Nanti aku juga mau bantu. Ya, baru. Ya dong Om. Saya kan tiap hari ngasain pisau ini Om untuk bikin kandang ayam ini. Kalau kuncinya nggak bagus kan percuma, nanti ayamnya pada kabur semua Om. Jangan khawatir, jangan khawatir. Ya, jelas aja Om. Masalahnya ya, kalau ayamnya yang lari, siapa yang rugi coba? Om kan? Bukan saya ya. Diono bisa bicara. Ya. Sejak Ruri meninggalkan rumah ini, dia jadi berani bicara lagi. Jadi dia nggak bisu. Jadi ternyata selama ini dia tidak berani bicara karena diancam oleh Ruri. Jono melihat Ruri membunuh Lisa. Dia pasti membunuh karena cemburu sama kamu. Dia juga cemburu tuh sama kamu.